Pernah kebayang nggak sih gimana jadinya kalau duit raksasa Wall Street itu bisa ngebut secepat kripto? Gimana kalau aset-aset triliunan dolar yang tadinya cuma buat orang-orang super kaya, sekarang bisa kamu beli cuma pakai rupiah langsung dari kamar kamu? Nah, siap-siap ya, karena dalam 6 menit ke depan kita bakal bongkar habis peta harta karunnya. Coba lihat angka ini deh, 16 triliun dolar. Gila, ini bukan angka ngasal loh. Ini prediksi nilai pasar buat sesuatu yang namanya Real World Assets atau RWA di tahun 2030. Anggap aja ini jembatan super canggih yang nyambungin kekayaan Wall Street sama dunia kripto yang serba cepet. Dan ya, inilah peta harta karun digitalnya, dan kita bakal belajar cara bacanya sekarang juga. Oke, kalau kita mau berburu harta karun, kita butuh alat yang pas kan? Bukan cangkul atau sekop, tapi token-token RWA spesifik. Yuk kita lihat perkakas apa aja yang bisa kita pakai buat gali cuan di Indonesia. Ini dia nih, 3 perkakas utama kita. Pertama, QQQ. Ini tuh tiket VIP kamu buat ikut ngerasain untungnya saham-saham teknologi raksasa di Amerika. Terus, ada XAUT sama PAXG. Ini beneran emas batangan asli dari brankas di Swiss, tapi dalam bentuk digital. Jadi benteng pertahanan paling kokoh pas pasar lagi gonjang-ganjing. Yang terakhir, SLVON. Ini perak, sifatnya lebih liar dari emas, jadi cocok banget buat kamu yang doyan spekulasi dan siap sama risikonya. Tapi si QQX ini spesial loh. Bayangin gini deh, kamu punya pohon mangga. Nah, daripada cuma nungguin panen gede nanti, kamu bisa sewain hak panen beberapa buahnya ke tetangga sekarang. Kamu dapat duit sewa duluan kan? Jadi ada pemasukan rutin. Itulah yang namanya covered call. Manajer investasinya sengaja ngelepas sedikit potensi untung maksimal buat ditukar sama pemasukan tambahan yang lebih pasti. Hasilnya, QQX jadi jauh lebih stabil. Terus, kalau kamu mau main aman di emas, ada 2 jagoan utamanya, XAUT dan PXG. Gampangnya gini, XAUT itu ibarat pasar grosir raksasa. Likuiditasnya paling gede, volumenya paling tinggi di dunia. Nah, kalau PXG itu kayak butik mewah yang dijaga super ketat sama regulator keuangan New York. Jadi pilihannya jelas banget. Kamu mau volume trading yang masif atau mau jaminan regulasi tingkat dewa? Oke, perkakasnya udah siap. Sekarang, gimana cara pakainya biar jadi cuan? Yuk kita bongkar 4 taktik praktis buat nambang profit dari RWA ini. Taktik nomor 1, jadi benteng pertahanan alias safe haven. Gini caranya. Pas pasar kripto lagi merah-merahnya, berdarah-darah, semua orang panik jual. Nah, itu dia momennya. Kamu jangan ikut-ikutan panik. Justru pindahin profit dari altcoin yang lagi terjun bebas itu ke tempat aman. Kemana? Ya ke emas digital, kayak PAXG. Udah, diamin aja, tungguin badannya lewat. Nanti pas semua kripto harganya anjlok parah, diskon gede-gedean, kamu punya peluru baru buat nyerok di harga paling bawah. Cerdas kan? Jadi, intinya tuh di sini. Aset kripto spekulatif itu buat nyerang, buat ngejar profit puluhan, bahkan ratusan %. Tapi emas RWA fungsinya buat bertahan, buat ngelindungin modal kamu biar nggak hancur lebur. Jenderal yang hebat itu tahu kapan waktunya nyerang dan kapan waktunya bangun benteng pertahanan. Taktik kedua kita sebut aja, menari ngikutin irama Wall Street. Harga QQX itu kan ngikutin jam bursa Amerika. Jadi taktiknya gini, pantau kalender ekonomi. Sebelum ada pengumuman penting di Amerika, misalnya data inflasi, kamu beli QQX sekitar jam 8:30 malam WIB. Begitu bursa AS buka dan sentimennya positif, kamu tinggal ikutin aja gelombangnya, terus ambil untung. Simpel. Nah, taktik ketiga ini buat para sniper pasar. Arbitrase. Bayangin, harga emas dunia tiba-tiba naik jadi 10 juta. Tapi di bursa lokal harganya masih 9,9 juta karena sistemnya telat update. Celah sekecil itulah yang kita sikat. Beli secepat kilat di harga lokal yang salah dan dalam hitungan detik pas harganya udah sinkron, kita langsung jual. Cuan kilat tanpa resiko pasar. Keren Kak? Oke, taktik terakhir. Ini yang paling santai dan bisa dilakuin semua orang. Dollar cost averaging alias nabung rutin. Nggak perlu pusing liatin grafik tiap detik. Cukup sisihin aja misal 50.000 tiap minggu, terus langsung beliin pecahan saham Apple lewat QQQX atau emas lewat PAXG. Lakuin terus secara konsisten, nggak usah peduliin harga lagi naik atau turun. Ini cara paling anti-stres buat ngebangun kekayaan kelas dunia. Oke, kita udah punya perkakas, udah tahu taktiknya. Tapi sebelum mulai berburu, kita harus tahu aturan mainnya. Aman nggak sih ini semua? Nah, kabar baiknya, syarif baru udah datang ke kota. Otoritas Jasa Keuangan alias OJK sekarang ikut ngawasin,
Jadi perburuan harta karun ini jauh lebih aman. Coba lihat deh perubahannya. Dulu, kripto itu dianggap komoditas biasa di bawah Bapepti. Tapi mulai 2026, statusnya naik kelas. Jadi aset keuangan digital di bawah pengawasan OJK langsung. Ini bukan cuma ganti logo loh, ini perubahan cara pandang. Artinya, RWA dan kripto sekarang dianggap aset keuangan yang serius setara sama saham dan reksadana. Terus, artinya buat kita apa? Artinya ada perlindungan. Semua aset yang mau dijual harus lolos seleksi super ketat. OJK juga ngingetin kita prinsip simpel 2L. Cek legalitas platformnya dan cek kelogisan imbal hasilnya. Kalau ada yang nawarin untung aneh-aneh bin ajaib, udah pasti itu bodong. Dan buat yang nekat main ilegal, hukumannya ngeri banget. Penjara 10 tahun plus denda 1 triliun. Dan jangan salah, Indonesia itu bukan pemain kecil di dunia kripto. Kita ada di peringkat 4 se-Asia Pasifik buat nilai transaksi on-chain. Kita bersaing ketat sama raksasa kayak Korea Selatan dan Vietnam. Ini bukti kalau ekosistem kita udah matang banget, liquid, dan siap buat terima inovasi sekeren RWE. Oke, kita udah ngomongin peluangnya, udah ngomongin keamanannya, tapi biar fair, setiap perburuan harta karun pasti ada jebakannya. Yuk kita bedah risikonya, biar kamu jadi penambang yang cerdas dan waspada. Risiko pertama, dan ini penting banget, adalah sentralisasi. Ingat, emas dan saham fisiknya itu disimpan sama satu perusahaan aja. Meskipun teknologinya canggih pakai blockchain, aset fisiknya tetap terpusat. Kalau, amit-amit, perusahaan penerbit tokennya bangkrut atau nakal, aset kamu bisa ikutan lenyap. Resiko kedua, ini udah klasik banget di dunia digital. Serangan siber. Sekecil apapun celah keamanan di kode smart contract-nya, atau bahkan di aplikasi bursa yang kamu pakai, itu bisa jadi pintu masuk buat para hacker buat nyuri aset kamu. Ini bukan cuma teori ya, ini beneran pernah terjadi. Belum lama ini, beberapa pemegang token perak SLVN jadi korban phishing canggih, dan akibatnya jutaan dolar modal mereka amblas. Ini pengingat keras kalau keamanan dompet digital kita itu ya tanggung jawab kita sendiri. Dan risiko terakhir, likuiditas yang tipis. Maksudnya gini, pas pasar global lagi panik dan semua orang jual barang, bisa jadi di bursa lokal kita pembelinya sepi. Akibatnya, harga token RWA yang kamu pegang bisa anjlok jauh lebih dalam dibanding harga aset aslinya di luar negeri. Kamu mau jual di harga pasar, tapi pasarnya lagi kering kerontang. Jadi, petanya sekarang udah ada di tangan kamu. Semua perkakas, taktik, bahkan jebakannya udah kita bongkar bareng-bareng. Pertanyaannya sekarang, apa langkah kamu selanjutnya? Yuk kita rangkum poin-poin kuncinya. 1. Peluang pasarnya gede banget. 2. Aset-aset terbaik di dunia sekarang ada dalam genggaman kita. 3. Ada 4 taktik jelas yang bisa langsung kamu coba. Dan 4, yang paling penting, semuanya aman di bawah payung hukum OJK. Jadi, dari 4 taktik tadi, mau jadi benteng pertahanan dengan safe haven, mau menari dengan swing trading, mau jadi sniper dengan arbitrase, atau mau nabung santai ala DCA, mana nih yang paling gaya kamu banget? Taktik nambang mana yang bakal kamu coba duluan? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya, kita diskusi di sana. Pernah kepikiran nggak sih bisa punya sahamnya Apple, Google, atau bahkan punya emas batangan asli yang disimpan aman di Swiss, tapi modalnya cuma seharga kopi kekinian? Dulu ini mungkin cuma mimpi di siang bolong, tapi sekarang siap-siap. Karena ini adalah realita baru di dunia investasi. Oke, lihat angka ini baik-baik. 16 triliun dolar. Bukan, saya nggak salah ngomong, dan itu bukan salah ketik. Itulah perkiraan ukuran pasar yang bakal kita bahas di tahun 2030. Ini revolusi finansial yang lagi terjadi di depan mata kita, dan dalam 6 menit ke depan, saya bakal bongkar caranya supaya kamu bisa ikut ambil bagian. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Aset dunia di genggaman. Kita bakal kenalan sama sebuah jembatan ajaib yang nyambungin kita, para investor receh dari Indonesia, langsung ke pasar finansial global. Namanya Real World Assets atau RWA. Gampangnya gini deh, bayangin tiap token RWA yang kamu beli itu kayak sertifikat kepemilikan digital. Nah, nilainya itu dijamin sama aset beneran di dunia nyata. Jadi ini bukan aset kripto yang harganya naik turun gila-gilaan karena sentimen doang. Ini ada jaminan fisiknya, ada backingnya yang jelas. Bedanya, wah kayak langit sama bumi. Dulu nih, mau beli saham Apple, modalnya harus gede. Ngurus birokrasi sama pialang, ribetnya minta ampun.
Plus, cuma bisa trading pas jam kerja Wall Street. Sekarang, lewat RWA, modal 50.000 perak, bisa. Pasar buka 24 jam 7 hari seminggu dan biayanya jauh lebih murah. Inilah kerennya kepemilikan fraksional. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yang lebih seru. Apa aja sih jagoan-jagoan RWA yang udah bisa kita sikat di market lokal Indonesia? Nah, ini dia 4 punggawa utamanya. Ada QQQX buat kamu yang ngefans sama raksasa teknologi Amerika. Terus ada 2 jagoan emas digital, XAUT dan PAXG. Dan terakhir, buat yang suka tantangan dan volatilitas tinggi, ada SLV-ON alias perak. Masing-masing punya karakter dan rasa yang beda-beda. Eits, tunggu dulu. Jangan kira QQX ini cuma fotokopian indeks Nasdaq. Oh, ini lebih canggih. Di dalamnya ada strategi yang namanya covered call, yang fungsinya tuh persis kayak airbag di mobil. Jadi, kita seolah nyewain saham kita buat dapat penghasilan tambahan. Nah, duit sewa inilah yang jadi bantalan buat ngeredam guncangan pas pasar lagi anjlok. Jadi, ini cara yang lebih kalem buat investasi di saham teknologi. Terus, kenapa emas digital ini lagi nge-hype banget? Jawabannya simpel, karena kondisi ekonomi global lagi nggak karuan. Harga emas fisik baru aja mecahin rekor tertinggi sepanjang masa, dan para analis sekarang nyebut emas dalam bentuk token ini sebagai Safe Haven 2.0. Ini benteng pertahanan paling modern buat ngelindungin kekayaan kita. Jadi, mending pilih emas yang mana? PXG atau XAUT? Gini deh, kalau kamu itu tipenya yang mentingin keamanan regulasi di atas segalanya, pilih PAXG. Dia ini diawasi super ketat sama Departemen Keuangan New York. Tapi, kalau kamu butuh likuiditas paling gede, gampang jual beli dalam jumlah besar, ya XAUT rajanya. Pilih sesuai selera resiko masing-masing. Kalau emas itu ibarat mobil sedan mewah yang jalannya alus dan stabil, nah SLV-ON alias perak ini itu mobil sportnya, ngebut dan liar. Harganya jauh lebih goyang karena selain jadi aset investasi, perak ini bahan baku vital buat industri panel surya, chip komputer, dan banyak banget barang elektronik. Potensi cuannya lebih gede, tapi ya siap-siap sama guncangannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 3. Ini mungkin bagian yang paling penting buat kita semua sebagai investor di Indonesia. Investasi aman diawasi OJK. Yap, semua ini nggak liar, ada wasitnya. Ini benar-benar game changer banget di Indonesia. Dulu, kripto itu dianggap komoditas kayak kopi atau CPO di bawah Bapepti. Sekarang, statusnya naik kelas jadi aset keuangan digital di bawah OJK. Artinya apa buat kita? Perlindungan sebagai investor jadi jauh-jauh lebih kuat dan RWA ini punya landasan hukum yang kokoh. Kalian mau tahu seberapa serius OJK? Lihat aja angkanya. Denda buat bursa ilegal itu bisa sampai 1 triliun rupiah. Plus ancaman penjara 10 tahun. Ini pesan yang jelas banget. Era koboi di dunia kripto Indonesia udah resmi berakhir. Dan hasilnya gimana? Boom, pertumbuhannya meledak. Dengan adanya kepastian hukum, Indonesia sekarang jadi salah satu pemain kelas berat di panggung kripto Asia Pasifik. Bayangin, lebih dari 19 juta investor dengan volume transaksi tahunan ratusan triliun, pasar kita udah matang banget. Oke, aturannya udah jelas, marketnya udah gede. Sekarang bagian paling ditunggu-tunggu. Bagian 4. 4 strategi auto cuan. Gimana cara kita manfaatin ini semua buat dapat untung? Langsung aja, ini dia 4 jurus sakti buat mainin RWA. Ada jurus buat bertahan, jurus buat nyerang manfaatin momentum, jurus buat yang udah pro, sampai jurus paling santai buat yang nggak mau pusing. Kita kupas tuntas satu-satu. Jurus pertama, mode bertahan. Bayangin pasar kripto lagi kebakaran, semua merah. Daripada cuma lari ke stablecoin, ada cara yang lebih pinter. Pindahin profit atau modal kamu ke emas digital kayak XAUT atau PAXG. Kenapa? Karena ini nggak cuma ngelindungin duit kamu dari market yang anjlok, tapi juga jadi tameng dari gerusan inflasi. Jurus kedua, kita goyang mengikuti irama Wall Street. Caranya, pasang alarm sekitar jam 9 malam WIB, itu waktu krusial pas pasar saham Amerika baru mau buka. Jadi, pas ada berita ekonomi penting dari sana, kayak data inflasi atau suku bunga, kita udah siap-siap masuk QQQX buat ikutan gelombang momentumnya. Oke, jurus ketiga ini buat yang udah level lebih tinggi nih, arbitrase. Intinya kita manfaatin keterlambatan sinyal harga. Kadang harga emas di luar negeri udah naik ke $2.310, di bursa lokal kita masih nyangkut di $2.300. Nah, selisih $10 itu ladang cuan kita. Beli di harga yang telat, jual pas harganya udah nyamain.
Dan terakhir, jurus keempat. Ini strategi paling chill, paling damai, dan bisa buat siapa aja. Dollar Cost Averaging alias DCA. Udah, lupain stres nebak-nebak kapan market naik atau turun. Cukup rutin aja, nabung, sisihin 50.000 tiap minggu buat beli QQX atau PAXG. Pelan-pelan, tapi pasti, kamu lagi ngebangun portofolio aset kelas dunia. Oke, kita udah ngomongin yang enak-enaknya. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir dan ini super penting. Risiko wajib tahu dan kesimpulan. Biar investasinya pinter, bukan cuma ikut-ikutan. Ada 3 hal utama yang mesti kamu waspadai. 1. Resiko sentralisasi, artinya kita percaya 100% sama perusahaan yang nerbitin tokennya. 2. Resiko teknologi. Namanya juga digital, selalu ada risiko di-hack atau kena tipu phishing yang ngincer akses wallet kamu. Dan 3. Resiko likuiditas. Kadang, harga di bursa lokal bisa lompat-lompat aneh pas market lagi panik, beda jauh sama harga wajarnya. Jadi kesimpulannya apa? RWA ini bukan lagi mainan atau sekedar eksperimen. Ini adalah sebuah revolusi, sebuah alat super canggih buat ngebangun kekayaan, dan sekarang bisa diakses sama siapa aja di Indonesia secara aman, legal, dan di bawah pengawasan OJK. Inilah demokratisasi investasi yang sebenarnya. Nah, sekarang giliran kamu. Dari 4 jurus yang udah kita bongkar tadi, bertahan pakai emas, nyerang pakai saham teknologi, main cerdik pakai arbitrase, atau nabung santai. Strategi mana nih yang paling kamu banget? Saya penasaran banget pengen tahu. Coba deh tulis pilihan dan alasan kamu di kolom komentar. Kita diskusi bareng di sana.